Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semangat dan luar biasa ya, apalagi kita sudah hampir mencapai penghujung tahun 2021. Ada banyak hal yang harus dikebut untuk dikerjakan, dituntaskan, tapi jangan terburu-buru. Kita akan siap untuk menghadapi 2002 pastinya ya. Dan senang sekali saya Erina Kusulita bisa menyapa Anda di Dialog Khusus, dan kali ini kerjasama Adi TV dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, saya sudah bersama dengan narasumber tentunya ya yang akan berbagi tentang penyelesaian data peta indikasi tumpang tindih atau PT-IGT. Nah, penasaran kan? Saya juga penasaran nih pemirsa, seperti apa sih PT itu? Langsung ya, saya akan sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio untuk sore kali ini. Ada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Dr. Andes Krido Supriyatno, SEMSI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Krido. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Erina. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Waduh, ini kayaknya kalau menjelang akhir tahun ini, wah semua serba kebut-kebut gitu deh. Bukan kebut-kebutan, tapi tumpang tindih juga ya, pekerjaan saling kejar tayang ini. Loh, kok sama dengan judul kita kali ini tumpang tindih ya? Ternyata tumpang tindih itu tidak hanya pada pekerjaan juga ya, tapi tentang tata ruang juga tumpang tindih ya. Wah, saya juga penasaran ya. Baiklah, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Dan pastinya juga sudah hadir di studio ada Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Arief Setiadi SIP. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam Mbak Rina. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Ya, ini apa nih Pak target-target yang belum selesai dan harus dituntaskan? Target kita yang belum selesai ini di liburan tahun baru. Oh, iya. Itu dia Bahagia bersama keluarga. Iya, baik. Dan sekarang mungkin agak berbeda nih di tahun 2021 ini ya, di tengah pandemi ini tahun kedua ya. Kita merayakan pergantian tahun dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat untuk tetap produktif ini ya Pak ya. Di rumah saja itu lebih efisien dan efektif kali ya Pak. Ya baik, dan pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini juga menyaksikan siaran kami melalui lensa44.com ataupun di Adi TV Official, terima kasih banyak. Yang pasti senang sekali ya kita akan mendapat pencerahan tentang bagaimana penyelesaian data peta indikasi tumpang tindih IGT atau PT di daerah istimewa Yogyakarta. Pak Krido, mungkin saya dan juga banyak pemirsa di rumah bertanya-tanya, ini kok bisa tumpang tindih? Karena selama ini kalau dengar tumpang tindih itu kalau nggak di pertanian gitu ya, atau mungkin masalah pekerjaan, tapi kok ini masalah RT RW juga ada nih Pak, gimana tuh? Terima kasih Mbak Rina. Jadi memang bahasa tata ruang satu di antaranya ada namanya PT. PT itu singkatan dari peta indikatif. Peta indikasi. Ya, tumpang tindih. Ya. I-nya itu IGT. I-nya itu IGT adalah informasi geoportal tematik. Nah, kita mengecek adanya tumpang tindih itu terhadap tema-tema yang ada di tata ruang. Tema-tema itu apa? Mungkin nanti dari Bapak Ketua Komisi C akan menjelaskan apa itu pola ruang dan apa itu struktur ruang. Yang beliau selalu menekankan kepada kami bahwa terhadap struktur ruangnya Pak Arief, itu yang harus dikedepankan. Kalau yang struktur itu kan menyangkut banyak hal, struktur struktur itu untuk jaringan jalan, kemudian permukiman dan sebagainya, itu struktur. Nah, pola ruangnya itu di PT nih, Nah, kita bicara di PT-nya, di peruntukannya. Gitu. Bahasa kami kalau sering ketemu dengan Pak Arief itu, udahlah Pak Krido, kalau yang pola ruang ya sekui, kan itu. Sekarang kita harus mengejar yang struktur ruangnya, kan gitu. Nah, disinilah kita pola ruangnya sudah baku, nah dilihat dari struktur ruangnya pemanfaatannya untuk apa, ya itulah terjadi dari perencanaan tata ruang, baik itu di RT RW yang ada di DIY maupun di RT RW yang ada di 4 kabupaten 1 kota, kita bisa mengukur adanya tumpang tindih terhadap pola ruangnya ini dulu. Nah, pola ruangnya itu apa? Yang tumpang tindih mungkin terjadi karena batas wilayah administrasi, gitu. Batas wilayah administrasi dari mana? Dari RT RW provinsi dengan peruntukannya kawasan kehutanan. Karena kawasan kehutanan. Iya, karena di kawasan kehutanan kan kita sudah tahu nih pola ruangnya yang terintegrasi itu sampai jauh mana. Kemudian juga dilihat dari RT RW provinsi dengan RT RW 4 kabupaten kota.
Ini juga terjadi loh tumpang tindih. Jadi tumpang tindih itu di mana ada pola dan struktur ini Iya. saling bersinggungan Ya gitu bersinggungan terutama di struktur ruangnya. Nah, mungkin sebelum kita jauh nih, Ya. mungkin Pak Arief boleh menjelaskan nih tentang pola dan struktur ruang. Seperti apa kok ini yang ada di gambaran selama ini? Ya, Mbak Erlina gini ya, saya mungkin menambah info terkait dengan keberadaan PT ini. Jadi PT ini singkatannya sudah disampaikan Pak Krido, tapi garis besarnya tentang tumpang tindihnya atau ketidaksesuaian penataan ruang kita. Ini kalau tidak salah pemahaman saya berangkat dari kebijakan satu peta yang digelurakan oleh nasional, sehingga kemudian nanti dari RT RW nasional, RT RW provinsi, RT RW kabupaten kota ini harmonis, selaras, tidak ada pertentangan tentang pengaturan pola ruang, struktur ruang dan seterusnya. Nah, dari kebijakan satu peta itu kemudian muncullah identifikasi begitu loh, bahwa di provinsi ini dengan nasional ada perbedaannya, kabupaten ini dengan nasional ada perbedaannya. Jadi ada hitungan di tingkat nasional. Nah, kemudian diturunkan di pemerintah daerah provinsi yang diterangkan Pak Krido tadi, antara RT RW provinsi dengan RT RW kabupaten di kawasan misalnya hutan, di kawasan perbatasan dan seterusnya. Nah, dari semangat pusat ini saya kira kita sambut baik begitu kebijakan tentang penyelesaian tumpang tindih ketidaksesuaian tata ruang ini. Ya memang yang saya dengar DIY ini pernah mengajukan banding terkait data dari pusat begitu loh. Ini kan harus ada cross and check begitu ya antara pemerintah pusat dan pemerintah DIY. Pemerintah DIY pernah melakukan banding. Soalnya kebijakan pusat kan ini ada percepatan, Mbak. Ada percepatan satu peta, kemudian PT ini menjadi salah satu acuan pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan, pembangunan yang menjaga kelestarian lingkungan dan seterusnya. Nah, setelah kita bicara khusus lokal DIY antara provinsi dengan kabupaten kota, itu ditemukan angka PT yang Pak Krido tentu yang lebih tahu lah itu prosesnya, karena Pak Krido ini banding, Mbak. Karena terkaget-kaget. Ini memang baru, Mbak, ya kebijakan PT ini menindaklanjuti KSP saya kira. Kebijakan satu peta itu mungkin baru 2 tahun ini ya, Pak. Betul. Atau tahun 2020. Nah, penyelesaian ketidaksesuaian ini itu ada PP-nya, Mbak. PP-nya nomor 43 tahun 2021. Jadi gres begitu loh. Anyir. Aduh, bener-bener ya. Pak Krido saya kira mendapat tambahan pekerjaan yang saya kira harus butuh responsif lah. Itu Pak Krido 2021 PP-nya. Ya. Berarti memang ini benar-benar baru dan perlu disosialisasikan juga ya. Kalau kami, apalagi kami DPR ini biasanya kan agak terlambat tahu, gitu. Hanya dengar-dengar. Tapi gimana ceritanya, Pak? Ya. Kebijakan satu peta itu kan sudah artinya sudah ada pola, sudah ada struktur gitu. Gimana itu, Pak? Ya, itu tadi yang disampaikan beliau Pak Komisi C, walaupun sering terlambat tapi antenanya tinggi. Oh gitu ya. Kok ya berarti sinyalnya pas ya, pemancarnya oke. Kok yang ngerti kalau saya itu banding gitu. Itu kan urusan eksekutif ya. Coba suruh cerita, Mbak. Ya, itu kejadiannya. Kejadian itu menarik, itu hal yang baru. Kemudian kita harus berkomunikasi dengan pusat itu juga selalu harus intent. Itu pertama kami juga punya dasar mengapa banding. Karena hitungan-hitungan PT ketidaksesuaian kami belum mengeluarkan angka loh ini. Berapa persen itu menggunakan dasar yang tidak logis. Ya. Pertama tidak logisnya apa? Menggunakan dasar Perda RT RW yang tahun 2010. Itu yang lama. Yang lama dipakai itu. Kan nggak relevan. Apa gunanya, Pak? DPRD sudah mengesahkan Perda 5 2019 bersama gubernur. Sama Pak Gubernur. Kan itu kami banding. Karena itu tidak logis. Sehingga kami sempat berdiskusi agak cukup serius, tapi kami mendasar sehingga kami memang tidak menutupi ya
kami termasuk provinsi yang belum menandatangani berita acara pada waktu itu, sebelum adanya integrasi. Nampaknya usulan kami itu diterima, karena logis. Sehingga BIG selaku lembaga yang melegalisasi terhadap peta-peta indikatif, itu mengintegrasikan dengan data yang ada di RT/RW Perda nomor 5 2019. Sehingga ketemu, kami mohon izin semula 63% menjadi 50,7%. Itu pun kami masih terkaget-kaget, nek boleh kami masih ngenyang. Akan kami sandingkan dulu antara 50,7% dari hitungan pusat dan hitungan kami dari provinsi dan 4 kabupaten 1 kota tidak sebesar itu, tapi 33. Inilah kami masih nego lagi juga meskipun kami sudah menandatangani berita acara. Kita diberi waktu untuk menyelesaikan tadi itu, kesesuaian tadi selama 1 tahun. 1 tahun kami harus membuat rencana aksi tindak lanjut setelah kami mengirim berita acara. Mengirim berita acara ke Menko Perekonomian, nanti dari Menko Perekonomian akan menjawab surat tertulis berkaitan dengan sanggahan-sanggahan kami, termasuk berita acara yang sudah kami tanda tangani. Karena yang menandatangani adalah, pertama adalah Bapak Sikda, kemudian dari Bapeda DIY, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan yang terakhir kami. Kamilah yang terakhir yang tidak tanda tangan. Waktu itu. Tapi setelah ada negosiasi, perundingan, sosialisasi, bisa ya langsung? Sudah, dan kami berharap minggu ini sudah terkirim karena sudah ditandatangani. Sehingga nanti akan ada respon. Nah, setelah ada respon itulah ada jawaban tertulis, maka kami mempunyai kewajiban menyusun rencana aksi, satu diantaranya mengembalikan kesesuaian sesuai dengan permen yang disampaikan Pak. Kesesuaian itu gimana itu maksudnya? Batas wilayah, rencananya itu, rencananya itu RT/RW. Provinsi dengan kabupaten. Kami dengan peruntukannya kehutanan, kemudian RT/RW kabupaten kota dengan peruntukannya itu. Tapi memang lebih kepada area kehutanan ya? Ya, memang itu menjadi acuan. Menjadi sebuah ranah, kan kita sempat ya di Yogyakarta ini sempat menjadi tempat, kita nggak punya ruang hijau nih, karena banyak kayak alih fungsi dan sebagainya gitu kan. Itu juga termasuk? Termasuk. Ditata? Nah, dengan adanya ketidaksesuaian ini kan juga berdampak. Berdampak inilah kami harus punya alat untuk bisa mengatakan itu tidak sesuai atau sesuai. Kami menyelenggarakan namanya audit tata ruang. Audit tata ruang. Ya, audit tata ruang, di mana indikatornya audit tata ruang itu parameternya juga jelas. Ada izin yang tidak sesuai dengan pemanfaatan tanah, atau pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ada yang sesuai tapi tidak berizin. Itu setelah di petani ketemu banyak tugasnya dinas PTR itu petani satu demi satu, itu tidak masalah itu. Dengan PT. Pertama dengan PT dulu, kita overlay dengan citra satelit tinggi ya, respon tinggi gitu. Kemudian setelah dapat kita mengadakan kajian. Setelah ada kajian, kita survei lapangan. Sembari kita juga tidak menutup kemungkinan adanya surat-surat aduan, kan gitu. Karena begitu nanti ada persoalan-persoalan parameter yang tadi kami matur, tidak sesuainya apa? Mungkin pemanfaatannya ruang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang, sudah sesuai dengan perencanaan tata ruang tapi tidak berizin. Itu yang perlu yang perlu mendapatkan solusi juga. Maka ada yang di 4 kabupaten kota itu ada yang tidak ditindaklanjuti, ada yang segera ditindaklanjuti. Baik. Ternyata ini ya agak sedikit rumit juga ya kalau ngomongin soal pola ruang dan pola struktur ruang rumit, RT/RW ya. Ini pemirsa juga ada yang bertanya nih, RT/RW dan tadi nyebutin RT/RW. Nah, untuk Anda yang belum tahu RT/RW itu adalah rencana tata ruang wilayah gitu ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Pak Krido dan juga Pak Arief tentunya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus.